Huzur, ini merupakan pertanyaan terakhir. Baik. Namun bukan khatamus sa'ilin ya. Ini pun merupakan poin yang perlu saya sampaikan kepada Anda, yakni ketika saya menempuh pendidikan di University of London, ada seorang dosen kami, dosen bahasa Arab. Beliau bernama Mr. Hawkins. Beliau pernah meminta kami untuk menerjemahkan suatu kalimat yang berbunyi, si Fulan merupakan khalifah terakhir di kalangan Banu Umayyah. Lalu secara sengaja saya menerjemahkannya ke dalam bahasa Arab sebagai berikut, kana khatamul khulafa min khulafa Bani Umayyah, yakni orang tersebut adalah khatamul khulafa dari kalangan Bani Umayyah. Lalu dosen saya mencoretnya. Lalu saya berpura-pura tidak tahu dan menemui kawan yang berkebangsaan Arab. Saya katakan kepada kawan saya itu, ternyata dosen kita ini tidak paham bahasa Arab ya? Katanya, oh tidak, beliau pakar bahasa Arab. Lalu saya katakan, coba lihat, saya menerjemahkan bahwa orang itu merupakan khatamul khulafa dari kalangan Bani Umayyah, yakni terakhir dari sisi masa dan waktu. Namun disalahkan oleh dosen kita. Kawan Arab itu mengatakan, dosen kita sudah benar, kamu saja yang tidak paham. Lalu saya katakan, apakah Tuhan juga tidak paham bahasa Arab? Anda sendiri yang mengatakan bahwa Allah Ta'ala dalam Al-Quran, bahwa untuk menyatakan akhir digunakan kata khatam. Namun jika saya mengucapkan itu, kamu nyatakan saya salah. Kalau memang saya salah dalam hal ini, berarti Tuhan pun telah keliru dalam Al-Quran, nauzubillah. Sebenarnya kata khatam adalah untuk memberikan kemuliaan. Khatam bukanlah bermakna akhir dari sisi masa dan waktu. Kalau diartikan demikian, tidak ada kemuliaan di sana. Maksud saya memang Anda penanya terakhir, tapi Anda bukanlah khatamus sa'ilin. Huzur, pertanyaan saya adalah, jika ada orang yang sangat mencintai orang tuanya, lalu baiat ke dalam jemaat Ahmadiyah, meskipun telah menabligi orang tuanya, namun orang tuanya tidak mau baiat, lalu orang tersebut khawatir, jangan sampai karena tidak beriman kepada Masih Maud salam, orang tuanya akan masuk neraka. Bagaimana pandangan Huzur dalam hal ini? Sejauh berkenaan dengan neraka, memang kita memberikan fatwa yang mendasar bahwa jika mengingkari akan menimbulkan kemurkaan dalam pandangan Allah Ta'ala. Namun secara individu tidak ada yang diberikan hak untuk memberikan fatwa demikian. Karena Al-Quran Karim berfirman, barang siapa yang beriman kepada Muhammad Rasulullah SAW, selain mereka orang-orang yang menjadi Yahudi, selain mereka orang-orang yang masuk Kristen, selain mereka orang-orang yang beriman kepada kitab-kitab lainnya, jika mereka beriman kepada Allah Ta'ala, kepada hari akhirat, dan mengamalkan amalan soleh, maka tidak ada ketakutan menimpa mereka. Maksudnya bukanlah bahwa meskipun telah mengenal baik Rasulullah, namun tetap menolak, melainkan mereka bukanlah orang yang melakukan amalan soleh. Puluhan juta orang di dunia ini yang kepadanya tidak sampai pesan Rasulullah SAW, sehingga Anda tidak bisa menyebut mereka Muslim. Namun jika mereka beriman kepada Rasul yang datang kepada mereka, dan mereka orang-orang baik, dan menaruh kepercayaan pada penghisaban, itu penting untuk mengawasi amalannya. Orang yang seperti itu, meskipun terkeluar dari umat Rasulullah SAW, kepada mereka telah diberikan janji tersebut. Tidaklah dibenarkan untuk menyatakan setiap umat Rasulullah sebagai calon penghuni neraka disebabkan karena tidak beriman kepada Masih Maud. Yang berhak memutuskan apakah seseorang itu calon penghuni neraka adalah Allah Ta'ala. Kita pun tidak bisa memutuskan bahwa secara umum seseorang adalah calon penghuni surga. Karena Rasulullah SAW dalam menggambarkan kondisi umat pada saat kedatangan Masih Maud, memberikan permisalan ke-72 firqah umat Islam tersebut seperti ke-72 firqah Yahudi. Lalu bersabda, kulluhum finnar, bahwa seluruh firqah tersebut adalah calon penghuni neraka. Firqah manapun yang terkena, firqah tersebut diberikan titel penghuni neraka. Yang artinya sama sekali bukanlah bahwa setiap individu dalam firqah tersebut adalah calon penghuni neraka. Salah satu di antara banyak maknanya adalah kulluhum finnar, api menyala di dalam diri mereka, bisa jadi api perselisihan, kegelisahan, tidak mendapatkan kedamaian,
dan sedemikian rupa banyak kekeliruan di dalam akidahnya, sehingga tidak memiliki kebiasaan yang dimiliki oleh penghuni surga. Tidak ada mufakat, tidak teguh di atas tauhid. Semua hal ini, perselisihan yang merupakan perselisihan perihal keagamaan, memberikan fatwa bahwa ia adalah calon penghuni neraka, sekurang-kurangnya di dunia ini mengarungi kehidupan sejenis neraka. Namun meskipun demikian, sama sekali tidak dibenarkan jika ada seorang Ahmadi yang menyatakan atau beranggapan bahwa seorang Muslim non-Ahmadi adalah calon penghuni neraka. Bahkan mungkin saja di antara para Ahmadi pun, meskipun telah menyatakan baiat, namun perilakunya memperlihatkan bahwa dia calon penghuni neraka. Hadrat Masih Maud Islam telah menyampaikan secara jelas bahwa dengan hanya baiat saja, jangan beranggapan kalian sudah aman. Jika kalian melakukan amalan yang dapat menarik keridhaan Allah Ta'ala, maka bagi kalian ada kabar suka surga. Jika tidak, tidak. Perlu saya jelaskan di sini bahwa jika ada orang yang memberikan pemahaman kepada kedua orang tuanya, namun orang tuanya tetap tidak mau beriman, lalu anak tersebut berdoa kepada Allah Ta'ala, memohon kepada Allah Ta'ala, tidak lebih dari itu yang dapat dia lakukan, anaknya tidak dapat menyelamatkan orang tuanya karena kecintaannya itu. Namun tidaklah dibenarkan jika sang anak menyatakan bahwa orang tuanya itu adalah calon penghuni neraka, karena keputusan tersebut akan diberikan pada hari kiamat. Setiap orang menganggap dirinya baik. Untuk itu, dari sisi keuniversalan, Anda akan melihat begitu luhurnya ajaran yang diberikan oleh Al-Quran, yakni kalian tidak diberikan hak untuk memutuskan perihal keadaan pada hari kiamat nanti. Kalian hanya diberikan hak untuk mengatakan bahwa apapun yang saya saksikan di dunia ini dan apa yang saya imani nampak benar kepada saya. Untuk itu aku menyeru kepada kamu, karena kamu nampak berada di jalan yang keliru. Jika tidak, lalu mendoakannya. Untuk itu para nabi, ketika orang tuanya tidak mau beriman, mereka terus memberikan pemahaman kepada orang tuanya ketika hidup. Namun setelah orang tuanya wafat, Tuhan tidak mengizinkan lagi untuk mendoakannya, karena urusannya telah berpindah ke tangan Allah Ta'ala. Inilah fatwa berkenaan dengan kasus seperti yang telah Anda sampaikan. Anda paham? Jazakallah. Mohon maaf. Ya, silakan. Tadi Huzur menyatakan bahwa setelah meninggal tidak diizinkan untuk mendoakannya. Maaf, saya lupa untuk mengatakan bahwa itu kasus untuk orang tua yang wafat dalam keadaan musyrik. Karena yang ada di benak saya adalah berkenaan dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena pada umumnya hal ini sudah difahami. Allah Ta'ala berfirman, orang tua yang meninggal dalam keadaan syirik tidak diizinkan untuk mendoakan mereka. Namun jika wafat dalam keadaan menanggung dosa yang lain-lain selain dari syirik, diizinkan untuk mendoakannya. Dari itu diketahui bahwa mereka tidak bisa dinyatakan sebagai penghuni neraka. Mungkin saja jeritan tangis anaknya teruntuk orang tuanya yang tidak dapat meraih hidayah menjadi penyebab pengampunan dan najat keselamatan bagi orang tuanya. Karena Allah telah berfirman bahwa aku mengabulkan doa orang yang dipanjatkan dengan idtirab. Saya tidak pernah mengatakan bahwa jalan mereka sudah tertutup. Pintu pengampunan masih tetap terbuka, kecuali dosa syirik. Jika ada orang meninggal dalam keadaan syirik, maka pintu doa tertutup baginya. Ini perkara yang masuk akal, kadang orang tidak merenungkannya. Ini bukanlah keputusan yang zalim. Arti syirik adalah meyakini Tuhan lain selain Allah Ta'ala. Ketika orang itu mati dalam keyakinannya kepada Tuhan lain, maka mintalah keberkatan dari Tuhan sekutunya itu. Hak apalagi yang tersisa dari Tuhan yang sejati? Inilah hikmahnya. Namun barang siapa yang meninggal dalam keadaan memegang tauhid, meskipun ia seorang pendosa, pintu pengampunannya tidak tertutup.